Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya. Tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan ibu pertiwi. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Bupati Siak beserta rombongan. Serumpun padi mengandung janji harapan ibu pertiwi. Menanam padi di Muara Kelantan, tanam dengan PUB umurnya singkat. Teknologi pertanian kita terapkan, semoga produksi semakin meningkat. Bapak Bupati dan teman-teman sekalian yang saya hormati, kita melakukan panen dan sekaligus juga ada pelatihan combine harvester. Ini tentunya sangat berkaitan dengan usaha-usaha Pak Bupati melalui Dinas Pertanian untuk meningkatkan produksi pangan kita terutama padi di Kabupaten Siak ini. Saya ingin menyampaikan dulu Pak ucapan terima kasih Pak Menteri Pertanian karena secara nasional tahun 2015 produksi padi kita tuh meningkat 5,06% dari tahun 2015. Dan itu adalah kontribusi juga Kabupaten Siak juga berkontribusi dengan itu. Beliau berpesan sampaikan Pak Mas Ganti kepada para pejuang pangan yang ada di Kabupaten Siak ini, terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Kita juga bersyukur bahwa Pak Menteri Pertanian juga mengalokasikan suatu kegiatan di sini Pak Bupati, namanya Taman Teknologi Pertanian. Ya, Taman Teknologi Pertanian. Taman Teknologi Pertanian Sungai Mandau itu nanti berbasis perbenihan. Kenapa? Karena benih padi misalnya Riau sampai saat ini baru bisa memenuhi sekitar 27% dari kebutuhan benihnya, kebutuhan dalam negeri Riau. Sisanya itu banyak teman-teman petani kita menggunakan benih turunan, ya kan teman-teman? Ya, hari ini kita melakukan selain panen dan nanti ada pelatihan. Ini tentunya dalam rangka meningkatkan keterampilan teman-teman di sini untuk menggunakan combine harvester ini. Combine harvester yang kita pertunjukkan tadi, yang sempat Pak Bupati tadi berkesempatan naik, itu ada dua. Jadi pertama untuk lahan yang luas, kemudian yang kecil itu mini combine namanya. Itu untuk lahan-lahan kalau di Tumpang Sari, misalnya bapak-bapak atau teman-teman, kalau daerahnya agak tidak datang misalnya gitu, ya, itu juga bisa digunakan karena lebih ringan. Dan dari informasi yang kita peroleh bahwa ada dua varietas, yaitu Logawa itu hasilnya 6,72 ton, sedangkan Impari 30 itu sekitar 7,2 ton. Ya.
Mungkin kita bisa tepuk tangan ya untuk hasil ini. Kenapa saya minta tepuk tangan? Karena 4 tahun yang lalu itu petani kita tuh ada yang tidak panen, ya, ada yang tidak panen. Paling misalnya kalau panen ada paling 3 ton per hektar. Nah ini kita sudah bersyukur ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, melalui kesempatan ini tadi kita sudah mendengar ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Prof tadi tentang perkembangan hasil pertanian yang ada di Kabupaten Siak. Pemerintah tentunya saat ini sangat punya perhatian ya terhadap tentunya ketahanan pangan ini. Karena itu khususnya pertanian tanaman pangan, khususnya padi ini, ya ini tetap menjadi perhatian baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun juga pemerintah daerah Kabupaten Siak sendiri. Karena itu tentunya kami harapkan dari pemerintah ini bagaimana tentunya upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian, untuk meningkatkan kemampuan keterampilan, untuk menyediakan sarana dan prasarana, untuk menyediakan benih-benih yang unggul, untuk menyediakan juga apa saja yang menjadi kebutuhan, alat-alat pertanian menjadi kebutuhan para petani. Termasuk juga tentunya bagaimana menyiapkan irigasi, membangun juga tentunya jalan-jalan usaha tani supaya bagus. Jadi sehingga nanti tidak ada alasan petani tidak mau meningkatkan produksi pertanian yang pada akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Nah, kan gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada yang tak mau juga seperti ini, ya udahlah, saya tak dapat bayangkan mau dibuat apa lagi. Dan ini alhamdulillah terbukti. Kalau dulu malu kita menyampaikan hasil produksi dari Sungai Mandau ya pejabat. Apalagi zaman-zaman baru-baru saya di sini 2011, 2012. Ibu tengok sini nih. Ya. Jalan loh, salah cakap lagi. Ya. Jadi artinya ini kan patut kita syukuri. Saya dari Siak dengan kondisi jalan seperti ini ya tadi 45 menit sampai macam tak percaya. Padahal saya tadi masih merancang-rancang jam 7.30 sampai jam 9 sampai Sungai Mandau. Kata supir saya 45 menit nih Pak. Oh iya, rupanya jalan dah bagus. Jadi artinya inilah barangkali nikmatnya pembangunan. Sama juga pembangunan pertanian. Mana sekarang tak dibangun ini nanti kalau nggak salah 8 miliar atau berapa miliar nih mana PU kami ada. Ya, ini yang masuk ya, yang tahun ini. Nah 15 miliar. Kalau nggak salah yang paling tinggi di Kabupaten Siak. Lebih tinggi daripada Bungaraya. Tadi betul disampaikan Pak Profesor tadi, memang cita-cita saya sama dengan Profesor. Ini kebetulan aja. Saya ingin, saya bilang sama Pak Camat nih, kalau bisa ini lebih bagus dari Bungaraya. Ya. Kenapa? Karena di Bungaraya untuk perluasan tanaman tak ada tanah lagi. Yang ada cuma di sini. Makanya saya kemarin sebulan yang lalu menghadap Ibu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, bagaimana tanah-tanah yang sekarang masih dalam kawasan hutan itu juga bisa dimanfaatkan. Setuju Ibu? Ya setuju Ibu. Jadi gunakan aja Pak Bupati. Karena itu juga bagian juga dari kebijakan kita, di mana dalam peraturan Menteri Kehutanan itu 20% dari areal yang telah diberikan izin itu ada kewajiban juga memperhatikan wilayah masyarakat setempat. Tapi ya tak boleh dengan tanaman sawit. Jadi kalau nanti ini hasil pertanian misalnya tak berubah-ubah, tadi kan naik sedikit produksi 5%. Wah, kan percuma bantu ini sudah kan. Lebih baik saya bantu kan gitu sudah ya. Karena tentunya bantuan ini harus disesuaikan dengan produksinya bertambah. Karena nanti bantuan tak produksi bertambah ya rasanya sia-sia kita memberikan bantuan karena memang masyarakat barangkali kurang peduli. Kalau dulu kan minta ini Pak, minta ini, akhir dikasih juga, tapi tak meningkat juga. Nah, ini tidak diharapkan. Apalagi yang sangat kami takutkan selaku pemerintah ini, kita sudah sekarang memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Kalau nanti orang Vietnam bawa padi ke sini, bawa beras ke sini lebih murah daripada beras Muara Kelantan, kapok Bapak-bapak. Pemerintah tak bisa melarang orang Vietnam nanti menjual beras di Muara Kelantan, Pak Camat. Sebab undang-undang peraturan-peraturan kesepakatan antar negara Asia Tenggara ini sudah ditetapkan bahwa mulai 31 Desember 2015 kita memasuki masyarakat ekonomi ASEAN.
Jadi kita memang harus siap bersaing dengan petani Vietnam. Kita yang handal-handal itu, kita harus siap bersaing dengan petani Thailand yang hebat-hebat itu dengan kemampuan dari petani kita sendiri. Bagaimana caranya? Harus rajin mengikuti pelatihan. Hari ini tadi dicoba adanya pelatihan combine ya, harvester, artinya ini adalah untuk panen. Jadi kalau sudah diberikan alat, nanti tak tahu pula menggunakannya, kan kapok juga. Sementara kalau misalnya dengan tenaga kita, berapa hektar lah satu hari telapnya. Tapi kalau dengan alat ini, ya satu hari bisa sekian puluh hektar. Tambah lagi, sekarang juga banyak anak-anak generasi muda kita ini tak mau terjun ke sawah. Mereka banyak ingin jadi honor, pegawai honor. Padahal pegawai honor sekarang banyak diberhentikan. Tadi pagi ada baca dengan media Facebook saya. Ini kamu diberhentikan, minta pula pesangon. Syukur aja dapat kerja dulu. Minta pula pesangon. Macam dia karyawan Indakiat. Sebetulnya itu karena Samsuarnya pernah pegawai honor aja. Kalau Samsuar tak tegak, peraturan mengatakan tak ada pegawai honor. Menteri pada guna aparatur negara sudah mengeluarkan PP, ada peraturan pemerintah, tak boleh terima honor. Syukur Samsuarnya tak sampai hati, karena dua asal saya pegawai honor juga. Kalau saya tak pakai honor mungkin dah berhenti semuanya. Nah itu masih ibu-ibu lah minta pesangon. Astagfirullahaladzim. Minta ampun saya.